Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Maghrib Masjid Alumni IPB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di akhir bulan Syawal, tepatnya pada malam tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah, kembali kita berjumpa dalam rangka melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Malam ini insya Allah kita akan membahas satu topik terkait dengan belas kasih kepada anak yatim. Terkait dengan anak yatim, Al-Quran maupun Al-Hadis memberikan sebuah perhatian yang sangat besar sebagai sebuah bentuk kepedulian sosial yang diajarkan oleh Islam sedemikian sangat besar sampai terdapat sejumlah ayat, terdapat sejumlah hadis yang memberikan penjelasan, mengajak kepada kita semua untuk memiliki rasa belas kasih kepada anak-anak yatim. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 88, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Dan berendah hatilah kepada orang-orang yang beriman. Secara umum, sikap orang beriman terhadap sesamanya orang beriman itu adalah merendah. Tidak sombong, tidak angkuh, dan juga tidak berlaku kasar dan keras. Jadi, seorang mukmin itu adalah seorang yang memiliki sifat dasar kasih sayang. Al-Quran menggambarkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu umatnya, adalah orang-orang yang memiliki sikap dan sifat yang sangat keras, tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi ruhama ubainahum. Di antara mereka sebagai sesama mukmin, mereka berkasih sayang. Keras tidak berarti berlaku kasar, tetapi keras tegas dalam sebuah prinsip, baik itu akidah ataupun ibadah. Jadi seorang muslim, seorang mukmin yang baik itu adalah seorang yang memiliki prinsip hidup
akidah dan ibadah itu tidak boleh dicampur adukkan. Tegas, lakum dinukum waliyadin. Kalau terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah ibadah, maka Islam mengajarkan kepada kita, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Dalam arti bahwa kita berakidah berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah sebuah komitmen keimanan yang tidak boleh goyah dan tidak boleh ditolerir. Bahwa ada Tuhan selain Allah, ada Rasul kemudian sesudah Nabi Muhammad SAW, ini tidak boleh ditolerir. Tetapi dalam konteks kehidupan sosial, Islam itu adalah agama yang dikenal sebagai dinur rahmah. Agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasih dan nilai-nilai kasih sayang teristimewa kepada orang-orang yang beriman. Wa kana lil mu'minina rahima. Jadi Allah menegaskan bahwa kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman itu teramat sangat besar. Demikian juga digambarkan oleh Allah ruhama bainahum. Bahwa orang yang beriman itu di antara mereka memiliki sifat kasih sayang yang sangat besar. Dan itu yang menonjol. Nah, kemudian secara khusus terkait dengan anak yatim. Di antara ayat yang memberikan perhatian adalah dalam surah Ad-Duha ayat 9 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak-anak yatim, maka janganlah kalian berlaku sewenang-wenang, berlaku kasar dan berlaku keras. Jadi luar biasa kita diberikan pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak yatim. Apa yang dimaksudkan dengan fa ammal yatima fala taqhar? Adapun terhadap anak yatim, janganlah kalian berlaku kasar, berlaku keras. Janganlah kalian berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Kita lihat di antaranya Imam Jalalain menyebutkan fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terkait dengan anak-anak yatim, maka janganlah kalian berlaku sewenang-wenang bi akhdhi malihi wa ghairi dzalik. Jangan berlaku sewenang-wenang terhadap harta benda yang dimiliki oleh mereka, termasuk di dalamnya jangan berlaku sewenang-wenang terhadap mereka dalam konteks kata-kata dan perbuatan. Tidak boleh, karena ini adalah anak yatim, lalu kemudian seenak kita untuk berkata-kata kasar, berkata-kata keras, atau berperilaku yang dapat membuat mereka luka, baik itu luka hati ataupun luka fisiknya. Jadi ini juga dijaga. Tidak boleh seseorang berlaku sewenang-wenang terhadap seorang anak yatim dalam segala bentuk, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Termasuk di dalamnya tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap harta benda mereka.
baik itu anak yatim yang ada hubungan keluarga dengan kita, ataupun anak yatim yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Ajaran ini sangat indah, tapi kadang-kadang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, bisa jadi karena melihat anak yatim itu memang lemah, akhirnya kemudian apa yang diingatkan oleh Allah itu jadi tepat. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak-anak yatim, jangan kalian berlaku sewenang-wenang. Tidak boleh disebabkan karena kita yang lebih senior, lebih tua, lebih kuat, akhirnya kemudian memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sewenang-wenang. Nah, demikian juga wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang-orang yang meminta, maka janganlah kalian menghardiknya. Bisa jadi ada anak yatim atau orang-orang miskin, kemudian mereka meminta untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Toh kalau kita tidak bisa memberi, tidak usah mencela, tidak usah menghardik, tidak usah mencaci maki. Meskipun yang namanya meminta-minta itu adalah sesuatu yang halal, tetapi tidak dianjurkan di dalam Islam. Meminta-minta itu adalah sesuatu yang boleh, tetapi dapat menurunkan wibawa dan harga diri seseorang. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, as-sa'il itu, orang yang meminta-minta itu ada dua. Ada yang as-sa'il dan ada yang al-mahrum. Ada orang yang ketika kekurangan, dia gampang sekali meminta. Tapi ada orang yang tidak. Walaupun dia kekurangan, dia bisa menahan diri untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Nah, oleh karena itu, Al-Quran memberikan sebuah petunjuk kalau ada orang yang mereka itu kekurangan, maka harus dipahami karakternya. Dia termasuk orang yang memiliki karakter as-sa'il atau memiliki karakter al-mahrum. Ada orang yang ketika dia kekurangan, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum, dia tidak bisa membayar sekolahan anaknya. Dia gampang untuk meminta. Boleh saja, secara hukum adalah boleh. Tapi ada karakter orang yang tidak seperti itu. Ada orang yang sekalipun dia tidak punya sesuatu untuk dia makan, tidak punya sesuatu untuk dia minum, dia masih tetap menjaga diri. Tidak mudah untuk menengadahkan tangan kepada saudaranya sesama muslim sekalipun. Nah, karakter seperti ini juga diungkapkan oleh Al-Quranul Karim agar seorang dengan orang yang lain, terutama di antara karib kerabat, karib keluarga, itu harus bisa memahami karakter. Jadi misalnya ada saudara kita, ada paman atau bibi kita, kalau ini masih dalam lingkaran keluarga, ada juga yang kadang-kadang tetangga kita, ketika dia memiliki persoalan, sebutlah misalnya karena tertimpa musibah, suaminya sakit, anaknya sakit, mungkin masuk ke rumah sakit. Tapi tidak mudah untuk dia menyampaikan apa yang sedang menjadi kesusahan dan kebutuhannya itu kepada yang lain.
Nah, sebagai seorang muslim yang baik, maka harus belajar untuk memahami karakter tetangganya. Harus belajar untuk memahami karakter keluarganya. Kadang-kadang ada orang tua, sekalipun kepada anaknya sendiri, itu tidak mudah untuk meminta sesuatu. Kadang-kadang ada anak kepada saudaranya sendiri, itu tidak mudah untuk dia menyampaikan keluh kesahnya atau apa yang menjadi kesulitan dan kekurangannya. Oleh karena itu, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, hendaklah kalian memahami karakter masing-masing orang, terutama orang-orang yang masuk dalam lingkaran orang-orang dekat kita. Orang-orang yang dekat dengan kita itu bisa jadi dekat karena garis kekeluargaan, ada juga yang dekat dengan kita karena pertemanan, kekerabatan, atau karena satu profesi, satu tempat bekerja, sehingga kita menjadi sangat dekat. Nah, orang yang memiliki kepekaan terhadap saudaranya karena dia memahami karakternya, maka dia bisa memahami ternyata saudaranya ini mungkin dalam keadaan yang kesusahan, mungkin dalam keadaan yang sedang membutuhkan bantuan. Kenapa? Karena istrinya sakit, karena anaknya sakit, atau karena dianya yang sakit. Nah, ini bagian dari sebuah bentuk perhatian yang diberikan petunjuknya oleh Al-Quranul Karim. Nah, demikian juga misalnya kita menjumpai di dalam surah Al-Ma'un ayat 1, 2, dan 3 dalam bentuk sebuah ungkapan pertanyaan yang sifatnya retoris disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu, apakah kamu lihat, ara'aita, apakah kamu melihat, apakah kamu mengetahui, alladzi yukadzibu biddin, orang yang beragama tapi dinilai dusta terhadap agamanya. Beragama tetapi dianggap dusta. Bayangkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang tidak peduli terhadap anak yatim. Kita sholat, kita saum, kita zakat, kita haji. Mungkin kita rajin bersedekah dan seterusnya. Tapi tidak peduli dengan anak yatim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu adalah orang yang dusta dalam beragama. Jadi luar biasa. Begitu sangat peduli Islam ini terhadap kehidupan sekitar kita. Kalau ada orang yang hanya peduli dengan dirinya, mungkin peduli dengan anak istrinya, apakah itu sudah dianggap sebagai sikap beragama yang utama, sikap beragama yang baik? Ternyata Al-Quran mengatakan belum. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu, apakah kamu melihat orang yang beragama tapi dia disebutkan dengan dusta dalam beragama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yatim. Apa yang disebutkan dengan tidak peduli? Yaitu orang-orang yang tidak pernah mencari tahu
terkait dengan anak-anak yatim yang ada di lingkaran keluarganya. Tidak pernah mencari tahu anak-anak yatim yang ada di sekitarannya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Rasul. Beliau juga adalah seorang yatim. Dan beliau pada akhirnya kemudian diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara gelarnya itu adalah Aba al-Yatim, Aba al-Masakin. Beliau itu adalah orang yang sangat peduli dengan orang-orang miskin. Beliau adalah orang yang sangat peduli dengan orang-orang atau anak-anak yatim. Padahal Rasul sendiri sesungguhnya bukanlah orang kaya. Tetapi Rasul itu adalah orang yang sangat peduli dengan orang miskin, dengan anak yatim. Beliau sampai mendapat gelar sebagai Aba al-Yatama, Aba al-Masakin. Luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang yang tidak punya kepedulian terhadap anak yatim dan juga wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang dianggap beragama tapi dusta, beragama tapi bohong, itu adalah orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Kalau kita baca surah Al-Ma'un ini adalah surah yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dalam sebuah komunitas dengan sebuah bentuk kepedulian sosial yang sangat tinggi. Apa yang diberikan penjelasan? Imam Jalalain mengatakan bahwa wala yahuddu, dia tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, nafsahu wa ghairahu. Dirinya sendiri tidak pernah peduli untuk memberi makan, untuk memberi bantuan, memberi santunan terhadap anak yatim dan orang-orang miskin, dan juga tidak pernah menganjurkan kepada yang lain untuk menggerakkan hatinya, memberikan perhatian terhadap anak yatim dan orang-orang miskin agar jangan sampai ada yang mati kelaparan di tetangga kita, di keluarga kita, sementara kita tidak punya kepedulian untuk itu. Nah, ini di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sikap beragama yang tidak benar. Bahkan secara tegas Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang dusta dalam beragama. Rupanya beragama itu tidak hanya sekedar hablum minallahnya bagus, tetapi juga hablum minan nasnya baik. Hablum minallah bagus, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, zikir dan doanya bagus. Ini vertikal. Horizontalnya bagaimana? Dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Ini juga rupanya menjadi ukuran yang tidak boleh diabaikan. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Sahlin ibni Sa'adin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja
bainahuma rawahul Bukhari. An Sahlin, dari sahabat Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku dan orang-orang yang kafilul yatim. Apa yang dimaksudkan dengan kafilul yatim? Kafilul yatim menggunakan frase kata yang disebut dengan fa'il, kafil. Kafil yaitu orang yang menanggung, orang yang mengurus, orang yang memelihara, namanya kafil. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara memelihara, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan belas kasih dari seorang mukmin kepada anak yatim. Dijelaskan bahwa seorang mukmin, mereka adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memperhatikan, satu, memperhatikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan anak yatim. Jadi yang pertama adalah makan minumnya. Kalau sekiranya anak yatimnya ini adalah orang yang memang tidak memiliki kemampuan harta, maka dia tidak boleh menjadi terlantar. Kalau di dalam Islam, yang pertama dan utama yang bertanggung jawab itu adalah lingkaran walinya. Makanya kalau di dalam Islam, jalur bapak itu adalah jalur wali. Ketika ada seseorang yang orang tuanya meninggal, maka keluarga ini harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak ini jangan sampai menjadi anak yang tersia-siakan, anak yang terlantar. Makan minumnya tidak terperhatikan, pakaiannya tidak diperhatikan, tempat tinggalnya tidak diperhatikan, pendidikannya tidak diperhatikan. Dalam Islam, ini adalah poin yang harus diberi perhatian. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan masyarakat, tetangga dan yang ada di sekitarannya. Dan palang pintu terakhir itu adalah negara. Negara tidak boleh berlepas tangan. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak yatim ini tidak makan, tidak minum, tidak mendapatkan pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan yang layak. Kalau lingkaran pertama tidak mampu, maka lingkaran kedua. Kalau lingkaran kedua tidak mampu, maka wajib negara untuk memberikan jaminan. Negara yang baik itu adalah negara yang memiliki kepedulian terhadap orang per orang di antara masyarakatnya. Termasuk di dalamnya adalah peduli terhadap anak yatim dan orang-orang miskin. Adalah sebuah bentuk kezaliman ketika ada anak-anak yatim yang terlantar, ada orang-orang miskin yang kemudian tidak bisa makan dan minum,
maka negara dalam hal ini memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab umum terhadap seluruh masyarakatnya. Ini yang disebut dengan tanggung jawab negara. Ini yang disebut dengan tanggung jawab pemimpin. Tidak boleh dibiarkan. Kekayaan alam suatu negara itu wajib dikelola oleh negara itu dan dimanfaatkan seluruh hasil-hasilnya dalam rangka untuk memberikan jaminan terhadap seluruh rakyatnya. Teristimewa kepada orang-orang yang memang secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan. Jadi disinilah tanggung jawab negara itu. Disinilah arti sebuah kepemimpinan itu. Tidak boleh kepemimpinan ini kemudian ada rakyatnya yang terlantar, ada rakyatnya yang tidak makan, yang tidak mendapatkan pendidikan, kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak boleh. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya, orang-orang yang dipimpinnya. Mulai dari diri sendiri, kita ini sebagai orang dewasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat sendiri. Ketika kita sebagai seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap keluarga dan orang-orang yang ada dalam lingkup keluarga kita. Nah, demikian juga yang namanya penguasa itu juga adalah penanggung jawab kepada siapa? Kepada seluruh rakyatnya. Disinilah arti penting kepemimpinan itu. Sehingga dirasakan, oh ternyata kita punya pemimpin. Sebagaimana layaknya kalau di keluarga dirasakan kepemimpinan, ada orang tua kita, ada ayah kita, ada ibu kita, dirasakan. Kalau kita hidup dalam sebuah masyarakat, kita hidup dalam sebuah negara pun harus dirasakan. Jangan yang dirasakan itu hanya sekedar penderitaannya melulu. Itu berarti ini adalah bentuk dari kezaliman penguasa. Nah, demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berlaku kasar, termasuk di dalamnya tidak boleh menyakiti orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyakiti. Tidak boleh menyakiti hatinya dengan kata-kata kasar, tidak boleh menyakiti fisiknya dengan tindakan yang membuat dia kemudian merasakan sakit. Termasuk adalah memberikan pengasuhan, santunan, bantuan pada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan wakafilul yatimi fil jannah. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk mengembangkan. Kalau sekiranya anak yatim ini memiliki harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka yang diperintahkan oleh Allah itu adalah wa islahum lahum khair. Yas'alunaka anil yatama. Mereka bertanya kepadamu bagaimana memperlakukan anak yatim itu. Apa kata Al-Quran? Qul islahul lahum khair. Kamu berbuat islah. Di antara yang disebut dengan berbuat islah itu adalah ketika anak yatim ini memiliki harta, maka di antara bentuk islah yang disebutkan itu adalah
membantu anak yatim ini untuk mengembangkan harta peninggalan orang tuanya. Dan diharamkan untuk memakan hartanya. Tidak boleh, apalagi kemudian kita berbuat sewenang-wenang terhadap harta anak yatim. Itu sama dengan memakan bara api. Wa ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidak ada yang masuk dalam perut seseorang dari harta anak yatim itu kecuali adalah api. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau ada panti asuhan dan itu dijalankan dengan penuh amanah, ini bisa menjadi bagian dari apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai kafilul yatim. Tapi kalau yang namanya anak yatim itu hanya sekedar dieksploitir, ini bahaya. Ini bahaya sekali. Al-Quran mengingatkan harta anak yatim itu sama dengan bara api. Jangan sampai kemudian orang yang memelihara anak yatim itu hanya sekedar menggunakan nama anak yatim, membangun rumah, membangun fasilitas, lalu kemudian ini diklaim sebagai fasilitas dan bangunan pribadi. Ini bahaya. Harus hati-hati. Kenapa? Karena Allah mengingatkan harta benda anak yatim, baik itu yang ditinggalkan oleh orang tuanya ataupun yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, itu ibaratnya seperti bara api. Kalau kita sampai memakan, maka Allah mengingatkan ma ya'kuluna fi butunihim, apa yang masuk di dalam perut mereka itu tiada lain illan nar, kecuali adalah api. Nah, oleh karena itu maka kita harus berhati-hati agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap harta yang dimiliki oleh anak-anak yatim. Sekali lagi, baik itu harta warisan mereka dari orang tuanya ataupun harta yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bermain-main dengan api sampai akhirnya bara api itu kemudian dimasukkan ke dalam perut. Di dunia berbahaya, di akhirat lebih berbahaya lagi. Nah, kemudian terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang istimewa dari hadis ini ternyata adalah bahwa ada keutamaan, ada sebuah keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak yatim. Yang pertama, kita lihat Rasulullah menyebutkan ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Kemudian wa asyara bisababati wal wusto. Nabi kemudian memberikan isyarat bahwa aku dan orang yang peduli terhadap anak yatim, dia mengasuh dengan pengasuhan yang baik, dia menanggung dengan sebuah pemberian yang ikhlas, santunan yang ikhlas, maka dirinya akan bersama-sama denganku seperti antara telunjuk dengan jari tengah di sorga. Coba dijauhkan sekalipun hanya seperti ini saja bisanya. Sedemikian dekatnya seorang yang peduli dengan anak yatim, seorang yang memiliki tanggungan, seorang yang memiliki anak yatim di rumahnya. Olehnya itu, kalau kita lihat di antara para sahabat itu, semiskin-miskin mereka itu, di antaranya adalah mereka adalah orang-orang yang
selalu memiliki kepedulian terhadap anak-anak yatim. Kalau dia tidak memelihara anak yatim di rumahnya, dia memiliki santunan dan bantuan terhadap anak-anak yatim. Jadi itu luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, ternyata bahwa apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, orang yang peduli terhadap anak yatim, menyayangi anak yatim, mencintai anak yatim, dan menanggung kehidupan anak yatim, itu diantara jalan-jalan meraih surga. Luar biasa. Itulah sebabnya seorang ulama yang bernama Ibnu Battal, beliau berkata, siapa saja yang mendengarkan hadis ini, yaitu hadis yang disampaikan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kita kaji, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Apa kata beliau? Ibnu Battal dalam hal ini beliau mengatakan, siapapun yang mendengarkan hadis ini hendaknya menjadi sebuah pemahaman dan mengamalkan, menerapkan di dalam kehidupannya, sehingga dia berpeluang menjadi teman dekat dengan Rasul di akhirat nanti. Luar biasa. Nah, kemudian terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa anak yatim yang kita pelihara, yang kita tanggung, itu bagian dari investasi kebaikan kita dunia akhirat. Jadi itu investasi. Kita meninggal, kita punya investasi. Karena kesolehan setiap anak yang kita pelihara, itu adalah andil kita, dan kita akan mendapatkan bagian dari doa-doa dan amal saleh mereka. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Setiap anak Adam apabila sudah meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah. Ketika dia berwakaf, wakafnya itu insya Allah akan selalu mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Dia mengajarkan ilmu, dan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat dan terus diamalkan oleh orang yang lain, maka ini akan menjadi sebuah aliran pahala yang terus mengalir. Yang ketiga, wa waladin solih, anak solih. Walad yang digunakan itu bukan ibn, tapi walad. Walad itu adalah setiap anak yang kita andil dalam membangun kesolihannya, maka kita memiliki saham, memiliki investasi untuk mendapatkan doa dan berbagai kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut. Ini adalah investasi amal dunia akhirat. Jadi anak kita sendiri, kemudian anak orang lain, atau anak siapapun, walaupun tidak ada hubungan nasab, tetapi kita andil dalam membangun kesolehan, maka Rasulullah SAW mengatakan, ini amalnya akan terus menerus kita dapatkan. Ini luar biasa. Baik, saya kira itu waktu kita tinggal 8 menit lewat sekian. Kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi dari jamaah, disilakan. Baik, kalau tidak kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.